Hari ini acara 7 bulanan Ibu Vita. Marilah kita sambut kepada guru kita Ummah Hanifah Nayong, tempat dan waktu saya persilakan ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahaha 'anit tafarruq wat tabaghud wa manna 'alaina bi fadlihil 'amim idh manna 'alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqqi wa siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahul karimul halim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khassa bil khuluqin azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyan taqiya ummahu wa yuhassin ismuhu wa yu'allimahul Qur'an. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Sohibul Hajah, Sohibul Bait yang sedang berbahagia Bu pada hari ini, Bapak Tri Anwari yang sedang melendung. Belum, kan belum nyebut bininya. Itu kenyang amat rumahnya. Bu, saya salut Bapak Tri. Di mana-mana 7 bulan anak pertama. Ini anak kedua. Saya punya laki kayak begini, saya ciumin pantatnya. Masya Allah, soleh banget ya. Masya Allah. Yang saya hormati Ibu Vita yang sedang tekdung 7 bulan. Laha, mudah-mudahan Bu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dilancarkan urusannya, bayi ibunya sehat, tidak kurang suatu apapun juga dari hari ini nanti sampai brojol, sehat, berkah, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Al-mukarramat Ustadzah Katmi. Katmi biasanya orang Jawa. Lompan. Emang Betawi? Tetangganya orang Jawa. Oh begitu. Mendok. Tapi Bu, di sini mana orang Jawa angkat tangan? Mana tadi yang rogo anak, mana yang bulat? Yang basah. Pulang. Oh, senang beri itu tangdes banget di rumahnya. Dang. Tangdes banget tadi, ya Allah. Ih, keren banget rebananya. Siapa gurunya? Mana dia gurunya? Gurunya mana dia? Oh, rame-rame. Yang ngajarin siapa? Rame-rame. Berarti di sini Betawinya masih gotek ya Bu. Tadi saya dengar Pak Tri Anwari bilang katanya anak cuma sebiji mata wayang, tapi saudara banyak. Gue bingung, berarti sama Ummah. Ummah perempuan satu-satunya, tapi saudara banyak. Lain Ummah gitu. Belum kenal kan sama Ummah? Panggil Ummah aja. Ummah doang. Jangan panggil Ustazah. Ummah, soalnya masih 17 tahun. Saya asli orang Krukut Emak, keluarga besarnya Babah Haji Epek. Yang tahu
orang Krukut asli, emak orang Krukut asli, bapak asli orang Pangkalan Jati Gandul. Tahu Gandul? Ya kan Pangkalan Jati Cenere. Bukan mutek-mutek situ baik. Gitu. Nah, asli orang situ. Alhamdulillah. Saya cocok tuh ketemu dia, sama-sama Betawi. Gitu, baru ketemu kemarin. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang Umah hormati seluruh jamaah. Ini jamaah Majlis Taklim emang pengajian di sini apa warga RW 02? RT 02, RW berapa nih? RW 10 banyak amat. Emang ada berapa RW? 13, Masya Allah. Jadi ini warga penghuni penduduk RT 02 semuanya. Alhamdulillah kompak bener. Jangan turun, jangan bener jadi RT. Enak aja loh. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiyah. Kita udah dikasih kesehatan hari ini, alhamdulillah. Duduknya ibu, bersimpuhnya ibu hadir di acara walimatul haml tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau hadir untuk membacakan doa. Insya Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan kembali kepada diri kita sendiri. Salawat dan salam tentunya selalu kita berikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin yang baca selawat bin apa? Bin Ijo bin Adnan ya Safwatur Rahmani bin Adnan bin, ada yang tahu? Makasih duit. Makasih duit nih. Itu ada duit di tas. Adnan bin Adad bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Baz bin Kimwal bin bin nggak apa, nanti belajar sirah nabawiyah. Ngomong-ngomong di sini ngajinya di mana, Bu? Ini ngaji setiap hari apa, Bu? Di mana? Oh begitu. Kalau orang Betawi, di mana-mana orang Betawi nggak ada yang nggak bisa ngaji. Sejelek-jeleknya orang Betawi, jangan-jangan mukanya. Sejelek-jeleknya orang Betawi, Bu, yang saya tahu, yang Umah tahu, itu pasti dia bisa ngaji. Tuh orang Betawi kelebihannya, ya. Orang Betawi kelebihannya pinter ngaji. Tuh biar kata jelek. Kalau yang lain, ngomong-ngomong soal menuju bulan, tadi Patri sudah menyampaikan. Saya sama beliau itu satu server, ya. Kalau boleh cerita, kemarin udah lama lah, setahun lebih, cuma diundang ke wali kota. Apa sih? Di wali kota. Terus gua kata aja ya, gua sebut baik. Di Depok tahlilan yasinan pakai ada kembang. Saya mah girang, Bu, kalau yasinan pakai ada kembang. Emang ibu masalah nggak? Kenapa? Biar wangi, bener. Apalagi? Ciri khas. Ciri khas. Apalagi? Budaya. Emang gara-gara ada kembang iman ibu berkurang? Mama Dede ngomong, gua mah gede banget kalau yasin tali ada kembang. Saya gondok banget, Bu. Lah kan orang NU, biarin aja, gua mau kata baik.
Akhirnya Bu, orang pada foto saya ngambek, saya pulang. Berarti nggak ngerti. Islam masuk ke budaya. Jauh sebelum Islam datang ke Indonesia, budaya Indonesia sudah ada. Hadi ismuhu far'a namanya. Kembang mah cuma cabang, gara-gara kembang lo ributin. Tibang kembang. Emang gara-gara kembang iman lu berkurang? Tibang kembang pakai diributin, gua gede banget. Pulang saya Bu. Orang-orang pada kontak jepret. Najis banget ya pulang. Menang, biar kata orang gede juga. Saya mah kalau nggak searah, kecuali dia orang anu. Kan kalau sebelah mah ngomong Yasin tahlil bid'ah. Ya kan? 7 bulan bid'ah promotan. Emang di mana salahnya? Berkumpulnya ibu zikir Yasin tahlil, kita tidak tahu lidah mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa. Belum tentu doanya dikabulin. Bisa jadi no yang di pojok sono doanya dikabulin, makanya manggil orang banyak. Ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahwa syukur, apa sih Bu syukur? Syukur itu ada 3. Syukur bil lisan, si syukur, pasukur. Syukur bil lisan, syukur bil ghalab, syukur bil fi'il. Nah, ini kita syukur bil fi'il namanya. Bukan mulut ngomong alhamdulillah doang, tapi dibuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Bukan soal dia orang kaya, bukan soal dia orang miskin, bukan soal dia orang berada. Bukan. Berapa banyak orang yang kontrakannya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi pantat kuning pelit. Ketika orang bersyukur, bukan persoalan dia punya duit dan tidak punya duit. Mau niat. Ketika orang beramal, bukan persoalan dia punya apa. Orang itu banyak, maaf aja. Emang dasar keringet medit. Bener nggak Bu? Saya punya saudara kena gusuran 25M. Ngisi rumah makanya bakso Malang doang najis. Medit yang bangetan. Tuh. Berarti jaminannya apa ketika orang punya uang? Apa jaminannya? Rasa syukur kita kepada Allah contohnya hari ini. Makanya kalau kita bersyukur, misalnya bersyukur kita 10, karena kita bersyukur ditambahin sama Allah jadi 20. Umah, saya teh udah bersyukur, mana duit udah nambah amplop. Paling tidak keberkahannya ditambah sama Allah. Mana buktinya? Kan sering dengar di majelis taklim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya ibu kudu bersyukur mah gampang ngomong. Ketika ibu punya RT harus bersyukur, jangan ngedumel. Nih punya RT, Bu, ibu rasa khidmat. Beliau sudah berkhidmat kepada Aswaja. Ketika ibu tidak berjuang, salah satu contoh ibu berjuang, ibu punya beras, dikirim ke sini. Gitu. Ji, apa? Ibu punya pisang nih, 1 tanda, anterin ke rumah Patri. Itu jihad. Nggak punya pisang. Ya duit masukin ke amplop. Kan dia jadi semangat. Lah yang rapi RT ada siapa? RT lo bukan RT gua. Lah ya kan? Begitu. Ibarat kata beliau itu bekerja untuk warga. Jangan suuzon. Jangan negatif. Jip. Kemana ya? Tuh, bersyukur mau ada yang ngurusin warga kita. Mau jalan kecamatan? Iya, untung ada RT begini dari saya bilang mata diciumin.
udah soleh sama bininya, masya Allah. Terus alirannya sama kita punya ente, alhamdulillah. Alirannya nggak sama. 7 bulan kagak boleh, selawatan kagak boleh, isrofilat kagak boleh. Tadi saya masuk kemarin kaget bu, banyak ninja. Kita Indonesia, bukan Saudi Arabia. Justru dengerin nih belakang. Ketika kita berpakaian al-urf namanya, berbudaya, kita tinggal di Indonesia, panas banget. Ada orang berpakaian kemudian dia membuat irda di sekitar kampungnya, maka dia akan berdosa walaupun dia pakai cadar. Nggak ngerti usul fikih. Karena aku beragama, ya kan? Biasanya orang yang beragama dari kecil nggak pernah makan bangku agama. Begitu tahu langsung fanatik, ya kan? Haram. Aku takut. Astagfirullah. Takut, gitu kan? Pala bejat. Ketika orang semakin tinggi imannya kepada Allah, maka semakin menghargai orang yang ada di sampingnya. Lah curang banget, kita udah senyum, lah dia senyum kita kagak tahu. Curang, ya kan? Berarti nggak ngerti, begitu loh. Ini yang dinamakan Islam. Ibu jawab sendiri, kita saya dihuni. Islam yang ada di Nusantara. Oh kok jenenge mana wong Jawa? Aceh sampai salah ada yang ngomong apa itu aliran baru? Lu yang ngerti sejarah. Jauh sebelum Islam datang ke Indonesia, kita sudah punya budaya. Islam masuk budaya. Kalau dibalik budaya masuk Islam. Mobil masuk ke garasi. Udah, mobil masuk ke garasi. Yang dibalik garasi masuk ke mobil. Ayo. Sama kayak Islam. Tapi jangan salah paham, bukannya umat anti Islam. Metode dakwah, begitu loh. Yang paling penting kecuali misalnya sholatnya zuhur dia 3 rakaat, kita 4 rakaat. Kalau soal cuma furu'iyah, masalah kembang aja dipermasalahin, najis banget. Coba kata lagi. Emang apa cuma gara-gara kembang? Saya mau kesel. Ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Ciri-ciri ahlu sunnah itu orang ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama suka tawasul, didengerin. Ya, nih Islam, orang Islam yang ada di RT 02, RW 010, Grogol, Limo, Depok, Jawa Barat, dengerin. Diikat di Kalong ya? Salah ada gua. Kalong, Grogol, gitu Grogol maksudnya. Dengerin. Nih, begini nih udah bener nih. Jangan goyang iman ibu. Kalau ada yang ngutik-ngutik, kalau bahasa orang tua, kalau ada yang ngutik-ngutik, ada yang ngobel-ngobel, awas lo kena. Lah iya, pakai lah kan sebelah mulukinnya minder banget. Lah iya, bilang katanya ini bid'ah, itu kagak boleh, lalu ngapain? Daripada ini ngerumpi, duduk, baca Yasin, baca tahlil, kan itu. Tahlil apa sih? Baca la zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun la ilaha hayyun ma'bud la ilaha hayyun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ibu begitu di rumah sendirian di kamar, emang bisa? Ada yang begitu? Kagak bakalan, agak sempet. Baru assalamualaikum lagi nyolek cepetan baru pengen. Tapi kalau kita bareng-bareng tuh, ibarat kita zikir bu, subhanallah, lepas. Tapi kalau ada alatnya, tasbih, paham? Ada yang ada drivernya, itu jadi semangat. Subhanallah.
Jadi nggak mau lepas, gitu kan? Ngapain zikir pakai tasbih? Oh itu manfaatnya ada dua. Selain sebagai rasa ziroh, juga syarat-syarat di tangan, di badan itu lancar begitu. Sama. Emang di zaman Rasulullah nggak ada begini, tapi lu salah maksudnya, nggak ngerti poin fikih. Ketika kita zikir bareng-bareng rasa himmah, rasa mahabbah tuh. Selain dari sisi agama, kesehatan jadi tambah sehat. La ilaha illallah, la ilaha itu, ya kan? Jadi sehat. Kaki pulang-pulang kan begitu. Yang pertama ciri-ciri orang NU suka bertawasul. Apa umah bertawasul? Lah tadi Ustaz Ratmi ila hadratin Nabil Mustafa. Ngerti bukan kagak tuh itu? Kalau lagi Ustaz ngomong ila hadratin Nabil Mustafa, itu kita minta doa sama Rasulullah, jembatan. Maksudnya begini Bu, kita minta sesuatu, kalau kita minta langsung sama Allah belum tentu dikabulin, karena masih banyak dosa si umahnya, masih suka tiktokan. Biar doanya dikabulin lewat jembatan, lewat calo, lewat orang, kasarnya begono. Siapa? Yang pertama sama Rasul. Ibarat kata kalau bahasa orang Rawakan ngomong, ya Rasul, tolongin ngapa? Begono, gua pengen mobil Al-Fatihah. Begitu. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Ya kan? Habis Rasulullah wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Maksudnya minta sama dia. Lu jangan bengong makan pisang. Itu pas begitu niatan nanti minta tawasul. Bisa jadi ketika waktu itu dikabulin sama Allah belum tentu emang ibu tahu lempengan mana doa ibu dikabulin. GR banget, jijik, gue mah bisa sedekah ke masjid 5 juta. Ya belum tentu kalau ngomong cerita-cerita. Ya kan? Bisa jadi walaupun cuma begini ibu Yasin tahlil, ketika hati ibu dibungkus dengan keikhlasan, insya Allah doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Ada kalimat al-muqarrabin, itu maksudnya naon? Sahabat. Nah ini nih kadang-kadang guru suka pelit, gitu kan? Mahwal muqarrabin bimakna 4 nama malaikat. Merinding saya. Makanya ada sholawat muqarrabin. Siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Malaikat yang 4, malaikat Israel. Terus kemudian Isra, terus Mikail, mungkin kuburan. Ntar belakangan itu ada namanya sholawat muqarrabin, baca itu sebelum tidur insya Allah umurnya panjang. Karena kita minta syafaat sama malaikat tadi tuh. Jadi begitu mau dicabut kata malaikat Israel, ya Allah, ntar dulu jangan dicabut gitu. Makanya kiai dulu kenapa umurnya panjang-panjang? Amalan. Iya, nggak sembarangan. Begitu. Ada amalannya, ada bacanya. Makanya aswaja mah banyak banget amalannya. Rugi Bu. Tuh, yang pertama ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah suka bertawasul. Berapa kali tuh? 4. Habis begitu, habis kita bertawasul, orang yang ada di kuburan kita baca doa sama guru-guru kita, kan gitu ya, orang tua kita, gitu kan? Dia melek tuh, siapa nih yang bacain gua pakai tuh? Ngomong sama malaikat, ya malaikat rahmat itu si fulan saudara nih, nah, barusan bacain saya suratul Fatihah tuh. Tolong kabulkan permintaannya. Itu namanya tawasul. Dia loh yang pakai ninja nggak percaya. Loh, jangankan itu Bu, di Jalan Haji Midi itu ada pesantren. Kalau ketika ibunya meninggal nggak boleh dibacain Fatihah. Jadi ibarat orang mati seperti buang mayat ke laut. Mau ibu kayak begitu? Nah ini udah bener, di jalur yang bener. Ih, keren banget ya Bu, ya keren. Pak RT kita nih jabatannya berapa? 3. Udah Pak RT, ya kan? Ketua Ansor,
Terus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah bener. Bu, minta redonya di tempat saya. Ya. RT RW itu dominan. Nggak boleh. RT RW nggak boleh. Sebenarnya ini bukan wilayah saya untuk bicara. Mumpung lagi ingat, lupa mau kalau menyampaikan. RT RW itu seperti ustadz. RT RW harus netral. Nggak boleh RT RW itu berkuar-kuar. Ibu, jaket saya warnanya abu-abu. Misalnya, ibu-ibu jaket saya warnanya hitam. Nggak boleh. Tapi kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, lu ikutin. Bang enggak? Dia nih udah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bener. Kalau ibu punya RT yang fahamnya lain, ibu dikerjain kan? Satu, fahamnya udah sama, udah satu arah. Wah enak banget bu. Satu tangklean, udah RT, satu faham. Mau kemana lagi? Ibarat kata, kalau dia jalan, ya kan? Kalau dia jalan nih, selain dia satu jalan, fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bu? Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Tuh, udah besok jadi lagi, nggak usah pakai turun, udah bener. Daripada RT orang saya nggak ngomong itu maksudnya, gitu kan? Nerusin. Nah, kalau ibu RT-nya yang bukan paham Ahlus Sunnah, ya bu, ibu entar kagak ada begini, tentengan kagak ada, ya beneran, wiridan nggak ada, tahlilan nggak ada, lah sepi. Saya punya emak almarhumah Haji Bunaya Nayong, Allah yarham. Dia ketua Majelis Taklim di Al Hidayah. Tadinya palurahnya orang NU. Setiap hari, setiap tahun istilahnya maulidan begini begitu. Begitu ganti, bukan orang Ahlus Sunnah. Ya Allah bu, itu bu palurahnya bawa nasi, bawa lauk, pakai rantang di mobil. Coba itu ibu enak nggak begitu? Karena paham dia, nggak ada kayak begini-begini katanya mubazir. Coba itu. Padahal bu, ketika orang mengeluarkan hartanya, ini termasuk hartanya, ini namanya sedekah. Terus kemudian kita makan, kita ridho, tuh berapa rahmat malaikat turun. Kata malaikat, ya Allah selamatkan sahibul hajah. Tuh begitu, kabulkan doanya. Orang nggak ngerti ilmunya begono. Kita udah makan, dikasih lagi tentengan. Berapa banyak malaikat rahmat yang turun. Ya Allah banyakin rezekinya. Nggak ada ceritanya orang kalau sedekah miskin. Ada. Bu, ibu, ini mah prinsip saya. Kita ngumpulin duit dari 1.000 sampai 10 juta, iris kuping. Nggak bakalan ibu punya duit sampai 25 miliar. Bener gak? Kecuali lu dapat gusuran. Jadi ngapain lu medit amat ngaji, ya kan? Kudu ada batiannya. Terus tadi sore udah nganterin minum kemari. Jadi kita tuh jangan begini loh. Kalau saya ilmunya jangan dipakai. Saya duit tinggal 50.000. Nih duit yang 50.000 dah kejadian. Duit saya tinggal 200.000. Saya besok mau pengajian, saya pesan risol sama tetangga. Ya kan? Saya pesan risol 175. Enggak ada, ya Allah besok anak saya makan apa ya? Beneran nih saksinya anak saya. Malah kata anak saya, mak, kirain makan kagak ada lauk buat jamaah mulu. Biarin apa neng gitu ya. Saya beli risol. Tukang risolnya budek. Nya pesen risol 200 biji, anterin di 1, ya kan? Ini kejadian. Saya juga latihan bu, latihan keikhlasan kudu dilatih. Kagak sekonyong-konyong orang yang soleha, latihan, paksain, niatin. Ibu mau riak dia sholat, nggak apa-apa riak aja dulu. Ntar lu kebiasaan kok. Saya mau sholat duha, ada haji gabung, gue sholat, Allahu Akbar, riak kan? Apa?
daripada kagak sama sekali. Jijik, ini lihat loh. Allahu Akbar. 2 kalinya. Jijik, udah lihat belum? Belum. Allah 3 kali. Terus sampai berkali-kali, akhirnya dilelah. Dan akhirnya kebiasaan kalau nggak salah badannya nggak enak. Lama-lama menjadi ikhlas. Orang soleh, nggak ada orang yang ikhlas. Punten, si Umar juga belum tentu ikhlas. Umar belum tentu baik, belum tentu benar. Nggak ada manusia yang benar goroh kalau dia. Ji, gua mau udah ikhlas. Soto ini. Tidak ada manusia yang ikhlas, tidak ada manusia yang benar. Akan tetapi berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk benar, berusaha untuk baik. Sungguh baik jika kita ingin menjadi baik, tapi tidaklah baik jika kita merasa paling. Sungguh benar jika kita ingin menjadi benar, tapi tidaklah benar jika kita merasa paling benar. Sungguh ikhlas jika kita ingin menjadi, kan begitu rumusnya. Jadi kalimat ikhlas itu ukurannya Allah yang bisa nilai, bukan mulutnya manusia. Sampai mana tadi? Risol ada. Emang tukang risol budak pengajian jam 1. Kata saya nih risol kagak datang. Sampai jam 4 nggak taunya risol datangnya jam 5 sore. Ya Allah, itu diuji kesabaran saya. Ke-1 duit udah hilang, terus risol kagak ada yang makan. Lah orang udah pada pulang ya. Akhirnya saya bagi tetangga muntah dan muntah merisol. Tapi karena kita ikhlas beneran, kita ikhlas, kita ridho. Saya dapat telepon dari Saudi Arabia. Mak Hanifah, aywa Hanifah, mungkin ya ana ba'arsil wala ma'ak ya 500. Akid. Langsung ditransfer 500.000. Betul. Kita sedekah 200, dapat 3. Beneran. Begitu. Saya sedekah, tiba-tiba lagi nyuci, wah, kayaknya dapat rezeki ini di kantong suami. Pas saya lihat, saya udah girang. Saya juga kadang-kadang ada lubangnya yang sekiranya nggak ikhlas buat pelajaran. Pas dibuka, asik-asik, dapat 100.000, 2.000. Kata saya begini, oh berarti belum ikhlas. Itu mah sekali, tapi beneran ketika kita sedekah, tapi dengan ikhlas, itu kalau enggak ntar soleh, besok atau lusa atau sebulan lagi, itu pasti ada yang ke rumah ibu ngasih duit, apa duren, apa jabatan, begitu. Jelas? Jam berapa? Jam berapa nih? Nah ini bahas soal buntingnya belum? Baru pembukaan. Jelas? Umah jam berapa sekarang? 14.47. 2 menit lagi ya? Udah terusin? Terusin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iya namanya saha Umah teh panggilan Hanifah. Kenalan ya Bu ya? Kenalan. Assalamualaikum. Umah Hanifah ya. Nah jadi ngomong-ngomong soal 7 bulan ya, pernah ada seseorang yang datang kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ada seseorang yang datang kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Kalau kata bahasa kita, ya kalau kata bahasa kita nih, anak gua ji bandel banget, badung bener gitu kan? Badung. Terus ngapa? Ya tolongin apa? Bahasanya begono. Emang apa lu diapain? Pokoknya badung banget dah, gua kagak suka sama nih anak gitu. Panggil anak lo, panggil. Kata Sayyidina Umar, dipanggil anaknya. Anaknya taruhlah namanya siapa? Si Budi. Budi, bener, kamu nggak sopan sama bapakmu begitu. Ntar dulu, wahai Amirul Mukminin, boleh nggak saya ngomong? Kata si Budi. Kenapa? Wahai Amirul Mukminin, apa sih kewajiban orang tua sama anaknya? Oh begitu.
Kata Amirul Mukminin, ayyan taqiya ummahu wa yuhassin ismuhu wa yu'allimuhul Qur'an. Kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 3 Yang pertama, ayyan taqiya ummahu, memilihkan calon ibunya yang bagus. Bagus bukan berarti cantik secara fisik, tapi akhlaknya cantik, bisa menghormati suami, keluarga, dan lain sebagainya. Bu, orang kawin kan Bu bukan sekonyong-konyong Tri sama Bu Vita doang. Keluarganya Pak Tri kawin dengan keluarganya Bu Vita, kan begitu. Kawin enaknya cuma 3 bulan, bener nggak? Habis 3 bulan mikirin listrik, mikirin bayar arisan, mikirin ini, mikirin itu. Emang gampang kawin? Nggak gampang. 3 bulan doang kita liatin mukanya, ya Allah gantengnya, kan begitu. Yang cewek cantiknya, kan begitu. Begitu 3 bulan, tentu. Ya Allah begini bini gua ya. Pas dibuka, ya Allah bentuknya kayak begini. Tuh, kaget. Terus tambah kemari, ya kan? Orang laki makan di meja, perempuan di bawah, leper, kan begitu. Lama-lama bukan rasa suami, rasa temen. Itulah di situ ladang pahala berat. Kalau nggak pinter-pinter, kalau kita nggak punya adab, nggak punya iman, nggak punya agama, rumah tangga, orang yang satu suku aja berat. Sama-sama wadon berantem. Sama-sama laki, ini laki sama wadon digabungin. Udahan yang dininya Betawi, lakinya Jawa, masak. Ini rasa Jawa manis, ini air asem, kan begitu. Di situ tuh ayyan taqiya ummahu wa yuhassin ismuhu. Yang kedua, wa yuhassin ismuhu, memberikan nama yang baik kepada cabang. Udah disiapin namanya. GR banget laki. Tadi kayaknya perempuan ini pakai lipstick. Biarin dia ada geged. GR banget. Lah belum tentu Bu. Saya punya adik di SK perempuan. Pas keluar kaget, Ekon, ujung. Bentar dulu, beneran, USG perempuan, rupanya kelipet kali ya. Gitu, siapa tahu tali pusat. Pas keluar Bu, sampai kaget, Allah Akbar Ekon, kok lagi ujung begini. Itu udah di USG 3 kali perempuan. Tuh kuasa Allah, mau kata laki. Lah katanya di USG perempuan. Nah keluar lagi begini baik. Begitu. Dempak apa monyong? Tadi kayaknya laki sih Bu, dari bilang. Lah kalau misalnya waduh emang apa sih bikin lagi? Dasar ada bapaknya. Kecuali bikinnya sama tetangga. Emang ada. Emang salah yang bikin dasar ada? Lah iya dasar ada bapaknya halal. Kecuali burungnya burung tetangga lah, burung sendiri. Pergi ngapain? Pergi bingung-bingung. Misalnya waduh lah bikin lagi. Waduh lagi lah bikin lagi. Waduh lah bikin lagi, bingung amat. Begitu. Nah makanya kalau katanya nih Bu, kalau mau anaknya anak laki, bikinnya pakai koran. Yang bininya sambil baca koran, pura-pura nggak tahu, begitu. Jadi yang lakinya aja yang galak, begitu. Kemudian dikasih nama yang nanti nih Bu nih kita doain, kan habis 7 bulan ntar ntar rumah dipanggil aja. Canda. Ya kan dikasih nama yang bagus begitu. Sekarang makan ya Allah, nama udah bener Aminah, AMINAH. Sekarang milenial AMEEA. Amenah. Aminah. Tuh, ya kan? Iya. Kasih nama yang cakep karena nama adalah wasilah. Begitu. Misalnya Nur Hidayah, cahaya petunjuk. Kasih nama yang bagus, nggak usah malu. Mau kasih nama Jawa boleh. Yang penting artinya bagus. Dan yang ketiga,
Yang ketiga, kewajiban nih orang tua nih emak nih. Besok punya anak, punya cucu, bilangin. Yang pertama tadi apa? Cari istri yang bagus agamanya. Yang kedua, kasih nama yang cakep, yang bager. Bukan yang keren, tapi yang penting artinya. Tuh. Ya. Yang ketiga, ajarkanlah Al-Qur'an. Anak diajarin ngaji. Nah sekarang nih Bu, hari ini Bu, benar kata Gus Dur, berapa banyak orang yang dipanggil ustazah, berapa banyak orang yang dipanggil ustaz, tapi tidak pernah makan bangku agama. Baru pulang baca Fatihah, ustazah. Kalau dipanggil ustazah marah, melengos. Gitu lah. Ya, ibu ngajarin anak ibu punya anak, punya cucu, cari guru yang benar, yang mahalnya cakep. Tuh, begitu. Nah, si Fulan tadi, si Budi ngadu sama Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya begini bukan atas dasar diri saya. Emang apa? Gara-gara bapak saya. Emang kenapa? Saya dikasih nama, tahu gak si Budi itu namanya saya berburu. Namanya burung, dikasih nama hewan. Ibunya dari Majusi dan tidak pernah diajarkan Al-Quran. Makanya anaknya ngelawan. Jadi kalau ibu punya anak ngelawan, ibu ngaca. Punya anak laki, mantunya beneran. Punya anak perempuan, udah diajarin agama belum? Anaknya begitu bayi keluar, ibu, doa adalah ucapan. Doa adalah ketika kita berucap, ketika kita menggoreskan sesuatu nama di Lauhul Mahfuz itu bertengger sesuai apa yang ibu tuliskan. Misalnya namanya siapa? Kayak anak saya Ines Eliazar Mas'ud, itu ada maksud. Ines artinya lembut, Eliazar dari bahasa Ibrani yang selalu dinaungi, yang selalu dijaga oleh Allah. Mas'ud orang yang selalu beruntung. Biar kata dia yang ranking 1 karena saya pengalaman. Orang sukses, iya bener, selalu beruntung. Orang sekarang sukses itu bukan nilainya 100, tapi karena titipan, kan begitu, ya kan? Tapi alhamdulillah bener, itu doa saya. Dia kemana-mana terakhir mulu, tapi masuk. Ibarat kata begini, orang udah di depan ngantri, nggak hoki. Anak saya daftar paling belakang. Emang sesuai namanya Mas'ud, orang yang selalu beruntung terus, walaupun nggak ranking 1. Berkah. Apalah arti sebuah nilai tapi tidak ada keberkahan? Apalah arti sebuah nama tapi tidak ada keberkahan? Nilainya 100 tapi kurang ajar sama orang tua. Senang nggak punya anak begitu? Kamu gede banget. Anak sekarang kan begitu, Bu. Nah sekarang pulang sekolah bukannya assalamualaikum emaknya yang dicari mau tidur mau makan mau berak tuh. Anak sekarang bukan emaknya, ya kan? Nih beliin cabe masih main HP. Iya. Buat apa nilai bagus kalau anak enggak benar? Makanya ayat tadi ya ummahu wa yuhassin ismuhu wa yu'allimahul Qur'an. Minimal kalau ibu nggak bisa ngajarin Al-Quran di rumah, titipin sama Patrik. Pak RT, anak saya mau ngaji tuh, titipin. Biar tidak ada kerjaan, suruh ngajarin ngaji begitu, insya Allah. Udah, Umah lama-lama cukup sampai di sini. Mohon redhonya, ini perkenalan Umah yang pertama. Saya dari Krukut Bu, asli ngomong lagi. Sebenarnya pengen lama karena ada suatu hal. Mohon redhonya, minta maafnya. Apabila Umah ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu, saya mau nanya, belajar fikihnya udah sampai mana? Yasin tahlil doang? Oh gitu. Di sini yang janda ada nggak janda? Mana? Oh ini guru? Kan. Masya Allah. Yang mana nih? Yang ini apa ini? Ini janda. Oh janda. Nyanyi janda juga. Iya. Nyanyi. Tadi saya mau dengerin. Tadi apa salah denger ya? Allahu la ilaha illallah wallah. Bukan. Akbar. Allahu akbar.
Apa kan coba ulang lagi apa? Allah Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lah benar ya, tadi aku pun saya. Tadi bilang akbar. Ya kalau di mik dia. Oh begitu. Oh begitu. Kalau di mikunya begitu. Oh begitu. Ya kenapa? Mantu aku dia. Nah, Ji, nih terakhir ya, coba baca Fatihah. Kita belajar tahsin ya. Belajar tahsin. Baca surat Al-Fatihah. Saya nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Nah, sya wal sha. Ihdinas, bukan ihdinas. 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 Sa si su bas. Sa si su bas. Ihdinas. Jangan tol salah. Ihdinas siratal tol. Ihdinas siratal. Terus. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau pipinya harus melendung. Harful isti'la nggak boleh. Ini apa namanya? Balighu anni walau ayah harus masuk sampai ini. Ya terakhir oleh. Baca walau melendung ya walau. Ya Bu, bukannya walad. Walau dolin itu yang pertama. Cara yang kedua, ini kempes, ini melendung. Walau atau ini melendung, ini kempes. Walau ya. Walau dolin. Jelas? Penting sesekali ngaji selain yasin tahlil belajar tahsin. Wani piro? Enggak bercanda. Saya wani dengerin. Sayang waktunya sudah selesai. Mohon redho, minta maafnya. Izin hadir Umah Hanifah yang namanya tadi Mas sebutkan, mungkin beliau punya karomah, mohon maaf minta redhonya. Tidak ada maksud untuk menggurui. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini wabil khusus sohibul hajah Bapak Tri Anwari dan Ibu Vita Laha dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, mati dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan daripada orang-orang yang zalim. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Bu biar berkah beliau, biar bisa istiqomah, nanclep di dalam syiar hikmat fi ahlu sunnah wal jamaah, selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin wa'fu 'anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahim, Allahumma ya عالم بهالي واشرب فهالي فاغنيني بالمال الكثير والابن الغزير من أي أسباب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Ibu, terakhir minta ridhonya, saya kan ketua Muslimat NU Krukut. Ini kalau saya undang ibu-ibu boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah, nanti lewat Pak ya, insya Allah. Nah, sementara kemarin pengajian di rumah itu kan di rumah, letter L nggak muat. Saya lagi renovasi
aula untuk pengajian Muslimat NU di depan. Ya, sekiranya ibu ada kelebihan rezeki untuk semen 1-2 sak ya, karena untuk renovasi tempat majlis taklim, sedikit banyaknya besar kecilnya insya Allah jariah ibu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong siapa bagi yang berminat, Umah minta sebagian harta ibu untuk renovasi majlis taklim. Mudah-mudahan apa yang ibu niatkan nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja cukup. Mohon ridha, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya